Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Rina Anggraini. Pada Selasa 23 September 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar agenda sidang Majelis Umum ke-80 di New York, Amerika Serikat. Dalam agenda tahunan ini, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Indonesia diwakili oleh kepala negara, yakni Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo untuk pertama kalinya berbicara langsung di markas PBB di hadapan 190 lebih kepala negara dan delegasi negara-negara anggota PBB. Presiden Prabowo naik podium pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil Lula pada urutan pertama dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada urutan kedua. Pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada sesi debat umum itu menandai sebuah babak penting dalam peran Indonesia di kancah global. Lalu poin penting apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya? Dalam pidatonya yang berdurasi 20 menit itu, Presiden Prabowo mengusung topik yang relevan dengan kondisi saat ini, antara lain isu persatuan dunia, energi hijau, hingga konflik di Gaza, Palestina. Tahu gak pemirsa, Prabowo menjadi Presiden Indonesia ke-6 yang pernah berpidato di mimbar sidang Majelis Umum PBB. Sejak era Presiden Soekarno pada 1960, pemimpin Indonesia telah menggunakan panggung dunia itu untuk menyuarakan pandangan bangsa. Pidato-pidato tersebut bukan hanya menjadi catatan sejarah diplomasi, tetapi juga cerminan arah politik luar negeri dan posisi Indonesia di kancah internasional. Lantas siapa saja Presiden Indonesia yang pernah berpidato di sidang umum PBB? Presiden pertama RI, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali tampil di panggung PBB pada sidang umum ke-15, yaitu pada tanggal 30 September 1960. Dalam pidato berjudul To Build the World Anew atau Membangun Dunia Kembali, Bung Karno menyoroti pertarungan geopolitik, rasa kemanusiaan, perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, menyerukan solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika, serta memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi alternatif universal. Pidato tersebut hingga saat ini dianggap sebagai salah satu orasi paling berpengaruh yang pernah disampaikan seorang pemimpin dunia di forum internasional, serta menjadi pondasi pembangunan politik bangsa Indonesia dan luar negeri. Bahkan pidato Presiden Soekarno ini telah dijadikan sebagai warisan inspirasi dunia, sekaligus arsip sejarah Memory of the World UNESCO di tahun 2023. 3 dasawarsa kemudian, giliran Presiden Soeharto yang berbicara di sidang umum ke-47 PBB pada tanggal 24 September 1992. Pidato yang ia bawakan adalah Pesan Jakarta, di mana merupakan hasil dari konferensi gerakan non-blok ke-10. Soeharto menekankan pentingnya kerjasama global yang lebih adil, terutama antara negara maju dan berkembang, serta mendorong reformasi dalam tatanan ekonomi internasional. Kemudian, Presiden Soeharto berpidato kembali di sidang umum PBB pada Oktober tahun 1995. Dalam edisi ini, ia menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang aktif menyuarakan kepentingan negara-negara selatan. Memasuki era reformasi, Presiden Megawati Soekarno Putri juga mencatat sejarah ketika berpidato di sidang umum PBB pada 28 September 2001. Momen tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah serangan teror 11 September di Amerika Serikat. Megawati menjadi salah satu pemimpin dunia yang menyuarakan pentingnya kerjasama internasional dalam melawan terorisme, perubahan dasar tubuh PBB untuk bekerja lebih efektif, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Setelah Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI keempat yang mewakili Indonesia dalam berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tercatat sebagai kepala negara Indonesia yang paling sering hadir di sidang umum PBB, yakni sebanyak 6 kali.
Selama menjabat 2 periode, ia konsisten menunjukkan upaya diplomasi aktif Indonesia di kancah internasional. Dan terakhir, ada Presiden Joko Widodo yang menjabat sebelum Presiden Prabowo. Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi memilih cara yang berbeda. Karena kondisi pandemi COVID-19, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya secara virtual pada sidang umum ke-75 pada 23 September 2020 dan kembali pada sidang ke-76 tahun 2021. Sebelum kedua sidang tersebut, kehadiran Presiden Jokowi diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada sidang PBB tahun 2015 sampai 2019 dan berganti diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tahun 2022 sampai 2024. Tidak semua presiden Indonesia pernah berpidato langsung di sidang umum PBB. Seperti Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, mereka tidak tercatat pernah menyampaikan pidato di forum debat Majelis Umum PBB. Kehadiran seorang presiden di sidang umum PBB memiliki makna simbolis yang kuat. Lebih dari sekedar forum tahunan, podium PBB sering digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang menggambarkan arah diplomasi suatu negara. Pidato presiden bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap posisi Indonesia, baik dalam isu perdamaian, isu pembangunan, maupun keadilan global. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran presiden di forum internasional bersifat strategis dalam politik luar negeri. Pembawaan Presiden Prabowo yang karismatik di pentas dunia didukung dengan isi pidato yang mendapat pujian dari para delegasi di ruang sidang umum. Bahkan tercatat, Presiden Prabowo mendapat sebanyak 8 kali tepuk tangan dari para peserta sidang yang hadir saat menyuarakan pidatonya. Tepuk tangan pertama terdengar saat Prabowo mengutip pemikiran klasik Thucydides dan menegaskan pentingnya keadilan bagi semua bangsa. Tepuk tangan kedua muncul ketika Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia mengirim ribuan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik. Lalu tepuk tangan ketiga terjadi saat Prabowo menyerukan pesan optimisme yang berlandaskan pada tindakan nyata dan pelaksanaan. Dan tepuk tangan keempat terdengar saat Prabowo menyinggung tekanan terhadap bumi akibat populasi yang terus meningkat. Tepuk tangan kelima mengiringi penegasan Prabowo soal kekuatan solidaritas menghadapi penindasan. Lalu tepuk tangan keenam bergemuruh saat Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara terkait konflik di Palestina. Tepuk tangan ketujuh terdengar ketika Prabowo menekankan bahwa perdamaian sejati hanya terwujud jika hak semua pihak dijamin. Sedangkan tepuk tangan terakhir terjadi saat Presiden menutup pidatonya dan mengajak delegasi untuk melanjutkan perjalanan kemanusiaan yang telah dirintis para pendiri bangsa. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Rina Anggraini pamit undur diri, sampai jumpa.